Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada, puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu luar biasa, Tuhan Yesus begitu baik. Bukti kasih setia Tuhan, Tuhan masih melindungi kita dan kita masih ada hingga saat ini. Kita sama-sama akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Saya baca untuk kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Mazmur pasal 37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-40 ini berbicara mengenai kebahagiaan orang fasik semu. Kalau kita berbicara tentang orang fasik, saya yakin dan percaya kita tahu itu siapa orang fasik. Orang fasik adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tahu tentang firman Tuhan, mereka tahu tentang kebenaran, tetapi mereka tidak melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kehidupan kita bertemu dengan banyak orang, entah itu keluarga kita, entah itu tetangga kita, teman-teman kerja kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman kuliah kita. Kita bertemu dengan begitu banyak orang di sekitar kita, dan mungkin orang-orang tersebut bisa saja melukai hati kita, bisa saja membuat curang dalam kehidupan mereka, dan hal-hal tersebut yang mereka lakukan itu mungkin menyakiti hati kita, membuat kita rasanya seperti iri kepada orang-orang tersebut, karena rasanya kenapa mereka berbuat curang tetapi kehidupan mereka berhasil, kenapa mereka berbuat jahat tetapi rasanya hidup mereka aman-aman saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-37 ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti begitu dalam kehidupan kita, Alkitab mau mengajarkan kita bahwa jangan marah, jangan iri kepada mereka. Jangan marah dan iri kepada orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang berbuat kejahatan. Dalam usaha mereka, mungkin mereka berbuat curang, mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam ujian, dalam pendidikan, mungkin mereka menyontek atau apapun itu dan mereka mendapatkan hasil yang lebih bagus. Di sini Alkitab mengajarkan jangan marah, jangan iri hati kepada orang-orang yang seperti begitu. Tetapi firman Tuhan mau kita belajar untuk apa? Ayatnya yang ketiga, Tuhan mau kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan mau kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita melakukan hal yang baik. Tuhan mau kita setia. Tuhan mau kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar untuk menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup betul-betul berserah kepada Tuhan, kita hidup mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup percaya kepada Tuhan, banyak begitu banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi hari ini kita akan belajar dua jaminan yang Tuhan berikan ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama di ayatnya yang ke-23, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Dan jaminan yang kedua, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, Alkitab mengatakan ketika kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Dalam kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita, Tuhan akan menetapkan. Ketika kita menghadapi badai persoalan, tantangan yang begitu berat dalam kehidupan kita, kita menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita, kita menghadapi orang-orang yang berbuat curang. Tapi Alkitab mengajar kepada kita, jangan marah, jangan iri kepada orang-orang seperti itu, tetapi belajarlah untuk hidup mengandalkan Tuhan, tetapi belajarlah untuk hidup berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah, kita hidup berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kemenangan yang daripada Tuhan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Langkah-langkah kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita jatuh dalam pergumulan, persoalan kita, Alkitab mengatakan kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Kita akan jatuh, tetapi Tuhan akan memegang kita dan
Mari serahkan hidup kita dan marilah belajar berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang sangat memberkati kami. Bapa, ampuni kami jika selama ini mungkin kami hidup tidak mengandalkan Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Mungkin kami marah, kami iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang, melakukan kejahatan dalam kehidupan mereka. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami sama-sama mau belajar untuk menyerahkan kehidupan kami dan memandang kepada Engkau saja. Tuhan, begitu banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan, dalam menghadapi situasi yang mungkin sulit, tantangan yang begitu berat, hamba yakin dan percaya Tuhan ada di sana untuk menolong mereka, untuk mengangkat mereka keluar dan membawa mereka kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dalam pekerjaan mereka. Tuhan, berkati keluarga mereka, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Biarlah mereka selalu ada di dalam firman Tuhan, dan biarlah mereka terus belajar untuk berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus bekerja di hati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.